Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di YouTube channel aku, Bunda Naila. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu tips hemat mengatur uang. Jadi itu semua ada 8 cara. Nah, yang mau tahu stay tune terus di videonya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jadi di video kali ini aku nggak bermaksud untuk menggurui atau mengajari kalian semua untuk mengatur uang, cuma aku mau berbagi pengalaman aku aja selama aku mengatur uang itu kayak gimana. Nah, jadi sama-sama berbagi aja kayak gitu ya. Nah, di sini tips hemat yang pertama ala aku itu dilarang malas ya. Kenapa aku di sini bilangnya dilarang malas? Karena kita tuh kan kebanyakan suka yang praktis-praktis seperti sarapan, pengen yang jadi kayak gitu kan. Jadi kita tuh baru bangun tidur terus males banget yang namanya bikin sarapan. Nah, itu benar-benar mengganggu rencana kita buat hemat, karena otomatis budget yang akan dikeluarkan itu lebih besar ya. Nah, hal yang seperti itu benar-benar harus kita hindari ya, supaya kita bisa lebih hemat. Karena kalau dihitung-hitung itu kalau kita masak sendiri jauh lebih murah dibandingkan dengan kita beli sarapan jadi. Jadi sebaiknya kita itu harus rajin-rajin yang namanya masak. Nggak apa-apa sih ya kalau kita sekali-sekali itu pengen beli sarapan jadi, cuman disarankan itu jangan keseringan, karena takutnya uang yang kita punya itu akan berkurang dan kita akan lebih boros. Nah, tips yang kedua itu adalah disiplin. Nah, jadi di sini kita harus disiplin ya. Kenapa? Karena dalam melakukan sesuatu kita harus konsisten dan melakukan sesuatu itu dengan rutin. Jadi kalau kita cuma di awal-awal aja untuk berniat berhemat, itu nggak akan mungkin bisa jadi atau bisa berjalan. Jadi di sini itu benar-benar dibutuhkan ya yang namanya disiplin, karena kita harus konsisten dalam melakukan rencana kita untuk berhemat. Nah, di bawah ini seperti belanja bulanan atau bikin budget. Nah, itu berhubungan ya. Jadi kita harus benar-benar disiplin untuk membuat budget ataupun belanja bulanan. Jadi jangan cuma semau-mau kita aja. Kalau kita lagi pengen ya kita belanja bulanan, ya kalau kita lagi males ya enggak, jangan kayak gitu. Sama halnya dengan kita bikin budget bulanan setiap awal bulan ataupun sebelum gajian. Nah, itu harus dibutuhkan kedisiplinan yang mumpuni. Kita harus rutin bikin itu setiap bulan. Jadi kalau kita nggak disiplin, kalau kita nggak rutin, nah itu akan merusak rencana kita buat berhemat uang tadi. Nah, tips yang ketiga itu seperti yang aku bilang di tips yang kedua tadi, yaitu catat budget bulanan. Jadi setiap bulan bisa sebelum gajian ataupun sesudah gajian, kita tuh diwajibkan untuk catat budget bulanan kita. Jadi pendapatan kita berapa, terus pengeluaran yang harus kita keluarkan nantinya itu berapa aja, kita bikin anggarannya. Nah, jadi di sini benar-benar membantu yang namanya rencana kita untuk hemat dalam mengatur uang. Kenapa? Karena kalau kita tahu pendapatan kita dan pengeluaran kita itu berapa aja, nah otomatis kita bisa yang namanya
mengontrol keinginan kita untuk beli sesuatu. Jadi kita tuh tahu kayak gitu ya, sisa uang kita dari pengeluaran wajib ataupun yang lainnya itu tinggal berapa aja. Nah, lain halnya kalau kita nggak catat budget bulanan ataupun kita nggak merencanakan keuangan, kita otomatis akan kalap dalam mengatur uang tersebut. Kenapa di sini aku bilang kalap? Soalnya kan ketika kita gajian, kita tuh mendapatkan uang kita tuh lebih banyak dari biasanya. Kita lagi pegang uang banyak nih. Nah, jadi rencana kita tuh banyak banget sampai kita lupa kalau semisalnya kita itu punya pengeluaran seperti listrik, PDAM, ataupun kita punya cicilan, tapi itu semua belum kita bayarkan, belum kita tunaikan, kita malah lebih dulu membeli barang yang kita impikan sebelum kita gajian. Nah, kan jadinya kacau. Jadi untuk menghindari itu, sebaiknya kita bikin budget bulanan ini. Nah, tips yang keempat itu adalah pisahkan uangnya. Jadi setelah kita bikin budget bulanan tadi, kan sudah terperinci ya, pengeluaran kita itu apa aja, semacam listrik, cicilan, kalau yang udah punya anak itu ada susu dan popok. Nah, jadi cepet-cepetlah kalau kita udah gajian, uangnya itu kita pisahkan. Terserah deh mau di amplop, mau di dompet, ataupun bagi yang punya dompet keuangan bisa juga dipisahkan di situ. Nah, ini benar-benar membantu kita buat mengatur keuangan supaya lebih hemat ya, karena kita bakal kekeh sama uang itu, jangan diganggu gugat lagi, karena di situ ada jatahnya masing-masing. Terus tips yang kelima itu adalah belanja ke pasar tradisional. Kenapa di sini aku bilangnya belanja ke pasar tradisional? Karena semua barang-barang di pasar tradisional itu biasanya lebih murah dari tempat belanja yang lainnya. Apalagi sayur mayur ya. Nah, ini tuh benar-benar disarankan kita belanja itu ke pasar aja. Gak usah deh kita gaya-gayaan pengen belanja ke supermarket. Karena kalau dibandingkan harga di pasar tradisional sama di supermarket itu jauh-jauh lebih murah di pasar tradisional ya. Kalau di supermarket mungkin 2 kali lipat dari pasar tradisional. Toh juga sayurnya masih seger. Ya pokoknya pintar-pintarlah kita gitu ya dalam mencari sayur mayur. Yang menurut kita segar ya kita beli, yang menurut kita jelek kualitasnya ya nggak usah. Walaupun terkadang rasa malas itu menghampiri juga. Nah, makanya aku bikin tips yang pertama itu tadi, dilarang malas. Karena kalau kita semuanya malas, jadi otomatis tips-tips yang di bawahnya itu nggak bakal berjalan semuanya. Karena emang ini ya, jadi kita tuh harus rutin, harus rajin buat ke pasar. Nah, tips yang keenam itu adalah hindari yang namanya kartu kredit. Nah, ini benar-benar bahaya banget ya, yang namanya kartu kredit. Kalau menurut aku sendiri ini tuh sama aja dengan berhutang. Alhamdulillah untuk pribadi aku sendiri, aku nggak pernah yang namanya pakai kartu kredit. Karena emang
menurut aku nggak terlalu penting kayak gitu ya. Selama aku masih punya uang cash dan selama aku bisa menghandle keuangan aku nggak perlu yang namanya kartu kredit. Apalagi aku juga nggak punya akses buat bikin yang namanya kartu kredit, dan nggak ada benar-benar niatan untuk bikin yang namanya kartu kredit ini, walaupun ini bisa dikatakan mempermudah transaksi keuangan kita ya. Nah, yang ketujuh itu adalah buat rencana belanja. Jadi di sini kita harus bikin rencana dulu, kita mau belanja apa aja. Misalnya kita mau pergi ke pasar. Nah, kita bikin dulu catatannya, kira-kira nanti di pasar kita mau beli apa, terus berapa aja harganya, terus berapa aja uang yang bakal kita bawa. Nah, ini bakal membantu kita dalam berhemat, karena kita bakal tahu apa aja yang mau kita belanjain. Karena kalau kita udah bikin rencana belanja, otomatis kita nggak bakal kalap gitu ya membeli barang yang di luar catatan. Kemudian tips yang ke-8 itu adalah belanja barang diskon. Siapa sih di sini yang nggak senang sama yang namanya diskon? Jadi di sini aku mau berbagi pengalaman aku aja. Setiap aku belanja bulanan itu aku selalu mencari barang yang lagi diskon. Karena di sini kalau kita belanja diskon itu jauh lebih murah dari kita belanja yang kalau nggak ada diskon. Nah, otomatis ini bisa lebih menghemat uang yang kita punya. Apalagi di sini emak-emak, bunda-bunda atau mamam sekalian itu seneng banget yang namanya diskon kan ya. Jadi sisa uang yang kita punya itu bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Nah, belanja barang diskon di sini juga bisa kita artikan dengan belanja barang yang lebih murah. Jadi kalau kita mau belanja online, kita juga bisa belanja barang yang lebih murah dari toko yang lainnya, ataupun kita bisa belanja pas lagi promo tertentu. Kalau Shopee biasanya itu ada promo gratis ongkir 99, 10, 10, 11, 11 kayak gitu ya. Nah, jadi itu bisa lebih hemat. Oke semuanya, jadi itu aja tips hemat mengatur uang ala aku. Jadi ini semua harus dilakukan secara rutin, secara disiplin. Dan jangan lupa kita harus melakukan ini semua dengan tekad yang bulat supaya kita bisa terus menghemat uangnya. Nah, itu aja video dari aku. Semoga menginspirasi kalian semua dalam mengatur keuangan secara lebih hemat. Dan sekali lagi di sini aku tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari kalian semua. Di sini aku cuma berbagi pengalaman aku aja. Gimana aku dalam mengatur keuangan ini. Oke semuanya, itu aja videonya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.